and I think to myself, what a wonderful world. Sekarang kalian udah bisa gabung membership di channel Storypal. Apa aja keuntungannya? Kalian bakal dapat badge keren yang levelnya naik tiap bulan, emoji psikopat lucu yang cuma bisa dipakai oleh member, dan yang paling penting kalian dapat akses ke video eksklusif khusus member yang no sensor dan tidak ada blur. Cuma 10.000 sebulan atau kalau per hari cuma 300 perak. Kalian udah bisa ngedapetin banyak keuntungan kalau join ke membership. Dan tentu aja hasrat psikopat kalian akan bertambah 1000 kali lipat. Jadi kalau kalian ngerasa mentalnya udah kuat dan pengen jadi bagian dari keluarga psikopat, join sekarang juga. Linknya ada di bawah. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Setelah kejadian brutal di Halloween 4, di mana Michael Myers ditembak habis-habisan dan jatuh ke dalam lubang, semua orang mengira mimpi buruk Haddonfield akhirnya berakhir. Tapi yang namanya Michael, yang mana mungkin semudah itu bisa mati. Film Halloween 5 ini langsung nunjukin kelanjutan dari malam teror itu, dan bagaimana Michael ternyata masih hidup dan kembali pulih diam-diam. Sementara itu, Jamie alias keponakannya yang sempat terhubung secara misterius dengan Michael masih terus dihantui trauma dari malam Halloween sebelumnya. Dan disinilah film ini mulai bikin penasaran. Hubungan aneh antara Jamie dan Michael semakin kuat. Bahkan Jamie mulai merasakan setiap kali Michael bergerak atau membunuh. Teror baru pun dimulai ketika Michael akhirnya bangkit dan kembali mencari Jamie. Sementara ada sosok misterius berjas hitam yang tiba-tiba muncul dan seakan punya urusan penting dengan si Michael. Apa sebenarnya hubungan mereka? Kenapa Jamie bisa terhubung dengan Michael? Dan apa yang sebenarnya bakal terjadi saat keduanya kembali saling mendekat? Penasaran? Oke lah, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Enjoy the video. Melanjutkan kisah Michael yang sebelumnya jatuh ke dalam lubang setelah ditembaki para polisi. Siapa sangka manusia psikopat ini ternyata masih hidup dan berhasil menyelamatkan diri. Tubuhnya terbawa arus sungai hingga dia terdampar di sebuah gubuk tua milik seorang pria parubaya yang hidup hanya ditemani seekor burung. Si kakek yang mendengar suara gaduh di luar mencoba mengecek sumber suara itu. Namun karena tidak menemukan apa-apa, dia pun kembali masuk ke dalam rumah. Sampai akhirnya kejadian tak terduga pun terjadi. Satu tahun berlalu setelah malam mengerikan yang menimpa Jamie dan Rachel. Tapi luka itu masih membekas dalam, terutama bagi si Jamie. Gadis kecil itu kini harus menjalani perawatan di rumah sakit khusus anak setelah insiden di mana dia mencocol bibinya sendiri. Yang lebih aneh lagi, sejak malam ketika Jamie sempat memegang tangan Michael, dia seperti memiliki ikatan batin dengan sang paman. Jamie bisa merasakan apa yang sedang dilakukan oleh Michael, seolah pikirannya terhubung dengan jiwa pembunuh yang berniat menghabisi dirinya. Keesokan paginya, scene pun berpindah pada Rachel yang saat itu baru bersiap-siap mandi. Tanpa Rachel sadari, Michael sudah mengawasinya dari kejauhan dan berhasil menyusup masuk ke dalam rumah. Di tengah suasana yang tenang itu, tiba-tiba telepon berdering. Saat Rachel mengangkatnya, ternyata itu adalah Dr. Loomis. Dengan nada panik, Dr. Loomis menanyakan keadaan Max, anjing peliharaannya Rachel. Karena Jamie tiba-tiba mengalami kejang dan berteriak bahwa Max sedang dalam bahaya. Dr. Loomis langsung menyuruh Rachel untuk mengecek keadaan Max.
Namun saat Rachel mencarinya, Max justru menghilang. Menyadari situasinya tidak beres dan Rachel mungkin sedang dalam ancaman, Dr. Loomis pun meminta Rachel segera keluar dari rumah dan tetap menjaga telepon agar tidak terputus. Tidak lama petugas kepolisian datang untuk mengecek seluruh sudut rumah. Aneh tapi nyata, mereka tidak menemukan apapun yang mencurigakan di sana. Bahkan Max anjingnya tiba-tiba muncul kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Rachel pun kembali ke rumah dan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Sampai akhirnya ketegangan kembali memuncak. Lalu scene berpindah kepada Jamie. Siang itu Jamie melihat sesuatu yang membuatnya ketakutan, di mana ada sosok Michael berdiri di halaman, menatap ke arahnya lewat jendela. Jamie yang ketakutan berlari tak tentu arah setelah dia menyadari bahwa Michael telah masuk ke dalam rumah sakit dan mulai mengejarnya. Dalam kondisi panik, Jamie tersesat hingga ke lorong bawah tanah. Untungnya dua petugas rumah sakit menemukan Jamie dan mereka heran bagaimana bisa anak kecil itu berada di tempat yang bahkan jarang dilewati oleh staf. Tak lama kemudian Dr. Loomis datang menghampiri Jamie. Dia memaksa Jamie untuk memberitahu di mana keberadaan Michael saat ini. Namun Jamie yang masih trauma justru seperti menahan sesuatu, seolah ada bagian dirinya yang tidak ingin membocorkan jejak sang paman psikopat itu. Why are you protecting him from him? It'll get to you, Jamie. What do you think he's going to do with that? Kesal dan putus asa karena Jamie tidak bisa membantunya, Dr. Loomis akhirnya nekat pergi ke rumah lama keluarga Michael. Dia yakin Michael bersembunyi di sana. Tapi sayangnya rumah itu sudah kosong. Tidak ada tanda-tanda dari Michael. Sementara itu, Michael justru berkeliaran bebas dan melakukan aksi sadisnya terhadap seorang remaja. Malam harinya sekolah Jamie mengadakan kontes kostum Halloween. Tapi ketika giliran Jamie tampil bersama temannya, dia tiba-tiba berperilaku aneh, di mana Jamie terlihat seperti mendapatkan firasat buruk, seolah bisa merasakan sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Jamie tiba-tiba berteriak histeris dan jatuh ke lantai. Dengan napas ngos-ngosan dia mengatakan bahwa Tina sedang dalam bahaya, dan sekarang Tina berada di sebuah toko. Penglihatan itu terasa begitu nyata sampai Jamie sendiri ketakutan dibuatnya. Dale's gas station, 5th and Main. Di sisi lain, Tina yang merupakan sahabat Rachel memang sedang mampir ke sebuah toko untuk membeli rokok. Dia bersiap merayakan Halloween malam itu bersama pacarnya, yang bernama Michael, yang dia pikir sedang menunggunya di mobil. Padahal kenyataannya Michael sudah tewas dibunuh oleh si Michael psikopat. Dan pria yang duduk di dalam mobil itu bukanlah pacarnya, melainkan sosok psikopat Michael, si pembunuh berdarah dingin yang sedang memainkan perannya dengan sangat tenang. Untungnya berkat firasat Jamie, beberapa unit mobil polisi datang tepat waktu. Mereka pun langsung menghampiri Tina dan membawanya ke klinik sebelum Michael sempat bergerak lebih jauh. Namun sebelum Tina pergi, dia sempat menengok ke arah mobilnya Michael, dan ternyata mobil itu sudah menghilang. Beberapa saat kemudian, Tina akhirnya tiba di hadapan Jamie dalam keadaan selamat. Setelah berbincang sebentar, Tina pun pamit. Dia bilang kalau dia harus pergi karena ada janji kencan. Jamie yang masih diliputi rasa takut jelas menolak. Dia memohon kepada Tina untuk tidak pergi. Tapi Tina tetap keras kepala, dan Jamie hanya bisa menangis melihat sahabatnya melangkah keluar. Bahkan Dr. Loomis pun tak mampu menahan Tina, meski dia tahu bahaya sedang mengintai. Dr. Loomis akhirnya meminta dua petugas polisi untuk membuntuti Tina dari kejauhan dan memastikan keselamatannya, setidaknya sampai malam itu berlalu. Tidak lama setelah Tina pergi, situasi di rumah sakit malah semakin kacau. Perawat dibuat panik ketika menyadari Jamie sudah menghilang dari kamarnya. Rupanya Jamie nekat kabur untuk menyusul Tina, didorong oleh firasat gelap yang terus menghantuinya. Dalam pelariannya, Jamie tidak sengaja bertabrakan dengan sahabat sekolahnya,
Dengan tergesa-gesa temannya itu mengatakan bahwa Tina ada di Tower Farm. Mendengar itu, Jamie pun langsung berlari tanpa pikir panjang, berharap masih sempat menyelamatkan sahabat yang dia cintai seperti kakaknya sendiri. Scene kemudian berpindah ke Tina, yang saat itu sedang asik berpesta bersama teman-temannya untuk merayakan malam Halloween. Musik berdentum, lampu redup, semua orang pun bersenang-senang. Sementara dua petugas polisi yang ditugasi oleh Dr. Loomis berjaga di luar tanpa menyadari bahwa Michael sudah berada di sekitar mereka. Hingga akhirnya suasana berubah ketika tiba-tiba Tina dan teman-temannya berlari keluar sambil berpura-pura dikejar oleh Michael. Karena panik, kedua polisi yang berjaga langsung mengacungkan senjata, bersiap menembak pelaku yang mereka kira adalah Michael sungguhan. Tapi sesaat setelah topengnya diangkat, ternyata itu hanya ulah teman Tina yang iseng mempermainkan petugas. Dengan tawa khas bocil kematian, Tina dan gengnya pun berlari masuk ke sebuah gudang, meninggalkan kedua polisi itu. Sayangnya tanpa mereka sadari, Michael sudah mengikuti mereka masuk ke dalam gudang itu. Suasananya gelap, sepi, dan hanya diterangi lampu-lampu kecil yang berkedip. Tapi mereka sama sekali tidak menyadari bahaya yang sedang mengintai. Tidak lama kemudian Tina keluar dan meninggalkan dua rekannya yang masih asik berada di dalam gudang. Di sanalah pasangan muda-mudi itu mulai berduaan, tenggelam dalam perilaku dosa maksiat. Dan kalian sudah tahu pasti akhirnya bagaimana. Oh shit, here we go again. Singkat cerita, pasangan itu pun akhirnya tewas mengenaskan di tangan Michael. Dua polisi yang berjaga di luar sempat mendengar teriakan. Mereka pun mengintip lewat jendela mobil dan melihat seseorang keluar dari gudang sambil membawa benda tajam. Tapi karena itu mengira teman Tina yang sebelumnya mengerjai mereka, dua polisi itu hanya menegur dengan santai, tanpa sadar kalau yang barusan lewat adalah sang psikopat yang asli. Tapi sayangnya di film tidak menjelaskan dengan detail apa yang terjadi pada dua petugas tadi. Scene langsung berpindah ke Tina yang datang ke gudang untuk mengecek kondisi dua temannya. Namun begitu masuk, dia langsung terkejut melihat kenyataan yang pahit, di mana keduanya sudah tewas bersimbah darah. Karena panik, Tina pun berlari keluar sambil berteriak meminta pertolongan. Tapi yang dia temukan berikutnya justru lebih mengerikan, di mana dua polisi yang berjaga pun ternyata sudah dibunuh dengan cara yang mengenaskan. Di momen itu, Tina yang awalnya masih ragu akhirnya sadar kalau Michael benar-benar nyata. Ketakutan pun memuncak ketika sebuah mobil tiba-tiba melaju ke arahnya, dikendarai oleh Michael sendiri yang berniat ingin menghabisinya. Jamie yang sudah berada di dekat lokasi kejadian langsung berteriak histeris dan memohon agar Michael menghentikan aksi kopetnya. Jamie yang terus berlari ketakutan akhirnya berhasil selamat setelah mobil yang dikendarai Michael menabrak sebuah pohon. Namun suara klakson yang perlahan berhenti justru menjadi pertanda buruk. Tanpa diduga, Michael ternyata masih hidup, bangkit dari dalam mobil, dan berjalan pelan menghampiri Jamie sambil menggenggam pisau. Di saat Michael bersiap ingin menghabisi Jamie, Tina muncul dan memilih mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Tina pun menjadi korban berikutnya dari keganasan sang psikopat bertopeng pucat. Jamie dan sahabatnya langsung kabur, berlari sejauh mungkin dari Michael. Untungnya mereka akhirnya ditemukan oleh Dr. Loomis yang segera membawa mereka ke tempat yang aman. Tidak lama kemudian polisi dan ambulans tiba di lokasi. Jamie dan rekannya langsung dibawa pergi menggunakan ambulans, diikuti rombongan petugas yang meninggalkan Dr. Loomis sendirian di tengah hutan. Dr. Loomis mencoba memancing Michael keluar, namun usahanya tidak berhasil. Setelah itu dia pun terpaksa meninggalkan area hutan tersebut. Scene berlanjut saat Dr. Loomis, Jamie, dan para petugas tiba di rumah lama keluarga Michael. Di tempat inilah mereka memulai rencana besar untuk menjebak si Michael. Seluruh polisi sudah siap bersiaga. This is my operation. 10-4. Tiba-tiba Jamie mulai bertingkah aneh.
Dia berkata bahwa Billy sedang dalam bahaya, seolah-olah mendapat firasat kuat melalui koneksinya dengan Michael. Karena panik, para petugas yang tadinya menjaga rumah Michael langsung berbondong-bondong pergi untuk memeriksa kondisi Billy. Alhasil, rumah itu kini hanya menyisakan Dr. Loomis, Jamie, dan satu petugas saja. Dr. Loomis pun mulai menyisir setiap ruangan, mencoba menemukan tanda-tanda kehadiran Michael. Hingga akhirnya dia benar-benar berhadapan langsung dengan sang psikopat berdarah dingin. Lalu kemudian, Dr. Loomis melakukan tindakan nekat dengan mencoba berbicara langsung pada Michael, berharap bisa menghentikannya. Tapi bukannya berhasil, tindakan itu justru seperti menjemput ajalnya sendiri. Di ruangan lain, petugas kepolisian berusaha menyelamatkan Jamie dengan memecahkan kaca jendela untuk membuat jalan keluar. Namun sayang, sebelum Jamie sempat melarikan diri, Michael sudah berhasil mendobrak pintu. Situasi pun semakin kacau. Michael langsung menghabisi polisi yang menjaga Jamie. Dan Jamie pun terpaksa kabur sekuat tenaga. Sayangnya pelariannya justru membuatnya masuk ke sudut rumah yang berujung buntu. Dia terus dikejar oleh Michael sampai akhirnya Jamie masuk ke sebuah ruangan gelap, tempat di mana dia menemukan mayat-mayat korban Michael yang digantung dengan rantai. Jamie yang masih ketakutan kemudian melihat mayat Rachel tergantung di antara korban-korban lain. Syok dan panik, Jamie akhirnya memutuskan bersembunyi di dalam sebuah peti. Ketegangan pun semakin menjadi di saat Michael perlahan mendekat sambil mengangkat pisaunya dan siap menghabisinya kapan saja. Beruntung Jamie berhasil keluar dan tanpa sengaja bertabrakan dengan Dr. Loomis, yang ternyata masih hidup meski kondisinya terluka parah. Di momen genting itu, Dr. Loomis nekat mengarahkan seluruh tenaga terakhirnya buat menghajar kepala Michael berkali-kali. Sampai akhirnya psikopat bertopeng pucat itu tumbang dan tidak sadarkan diri. Tapi akibat cocolan sebelumnya, Dr. Loomis ikut ambruk karena kehabisan banyak darah. Tidak lama kemudian polisi datang dan berhasil menyelamatkan Jamie serta Dr. Loomis. Michael pun diborgol dan dirantai di dalam sel tahanan. Namun seperti biasa, nasib polisi selalu sial kalau berurusan dengan para psikopat. Seluruh petugas di pos itu ditemukan tewas, dan Michael yang seharusnya sudah tidak bisa kemana-mana, lagi-lagi dia berhasil kabur tanpa jejak. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mengkaburkan. Dan itulah akhir cerita dari film Halloween 5. Film yang nunjukin kalau Michael benar-benar nggak ada matinya. Di sini kita ngelihat bagaimana Jamie semakin terhubung secara misterius dengan sang paman. Seolah ada ikatan gelap yang gak bisa diputus begitu saja. Walaupun Jamie terus berusaha kabur dan Dr. Loomis mati-matian mencoba menghentikan Michael. Namun tetap saja, semua berakhir dengan Michael yang lolos lagi setelah membantai seluruh petugas di kantor polisi. Penasaran dengan teror dan misteri Michael yang selanjutnya? Semuanya bakal mulai terjawab di film yang berikutnya, Halloween 6 The Curse of Michael Myers, di mana kita akhirnya diajak masuk lebih dalam ke asal-usul kutukan yang membuat Michael menjadi mesin pembunuh yang tidak bisa dihentikan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa join membership dan sampai jumpa di next video.